Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Askia kenapa nggak masuk? Sakit ya? Di sini ada yang rumah dekat Askia gak? Ada yang udah jenguk juga? Nah, sebaiknya yang rumahnya dekat itu jenguk sebagai perwakilan kelas. Kita doain semoga Askia bisa berkumpul lagi sama kita di kelas biar bisa belajar bareng-bareng lagi ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang sejarah perkembangan Islam masa Khalifah Rasyidin. Sebelumnya ada yang tahu gak khalifah itu apa sih? Tahu, Bu. Ayo coba mana apa? Tepuk tangan dulu dong buat Mona karena sudah berani menjawab. Sebenarnya kurang tepat yang disampaikan oleh Mona. Cuman kita beli applause karena Mona udah berani menjawab. Nah, jadi Khalifah Rasyidin ini adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW wafat. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Jadi pemimpin khalifah ini dipilih oleh masyarakat setempat melalui musyawarah, bukan melalui pemilu kayak di Indonesia itu bukan. Jadi melewati musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah tidak menjalankan fungsi kenabian. Kenapa tidak menjalankan fungsi kenabian? Karena khalifah ini bukan nabi. Jadi mereka tidak menjalankan fungsi kenabiannya. Jadi mereka hanya memimpin umatnya, menggantikan Rasulullah, tapi bukan sebagai Rasul. Tugas utama mereka dalam hal keagamaan adalah memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Nah, ini para khalifah ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Yang pertama bakal kita bahas adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq, nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Kufah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi berganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, Abu Bakar berarti dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar seringkali dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah yang mengingkarinya. Jadi kenapa Abu Bakar itu dikasih nama Abu Bakar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad? Karena beliau membenarkan adanya kisah Isra Mi'raj ketika penduduk Mekah di situ belum percaya. Jadi Abu Bakar yang membenarkannya. Proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Di sana tuh ada 2 kaum. Yang pertama ada kaum Ansor sama kaum Muhajirin. Nah, kaum Ansor itu pengennya yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat itu Sa'ad bin Ubadah. Nah, tapi kaum Muhajirin menginginkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa mereka tuh berbeda pendapat gitu? Karena menurut kaum Muhajirin ini kaum yang pertama kali memeluk Islam, Dari kaum Muhajirin mengeluarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi Umar bin Khattab sama Abu Ubaidah ini tidak menolaknya karena mungkin mereka merasa belum pantas untuk menjadi pemimpin Islam. Sedangkan ada Abu Bakar yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, jadi dari sini baru Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Kemudian Umar bin Khattab putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab ini dilahirkan.
Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Umar pernah menghajar seorang budak perempuan karena budak tersebut memeluk Islam. Jadi Umar ini pernah menghajar, padahal itu perempuan ya, tapi Umar tuh tidak memandang itu perempuan atau itu laki-laki. Dia asal menghajar karena perempuan ini memeluk agama Islam. Saking nggak sukanya sama agama Islam. Karena begitu berbahaya, jadi ada dua orang yang sangat dekat di suku Quraisy itu, ada Umar bin Khattab sama Abdul Hakam bin Hisham. Nah, jadi karena kedua orang tersebut sangat kuat, sangat berbahaya di suku Quraisy itu, Rasulullah sampai pernah berdoa kepada Allah agar salah satu dari keduanya itu masuk Islam. Tak lama pun Umar masuk Islam. Nah, jadi setelah Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Umar bin Khattab atau Abdul Hakam bin Hisham ini didoakan Rasulullah supaya masuk Islam, tak lama dari doa itu Umar bin Khattab pun masuk Islam. Karena ketegasannya itu, Umar mendapati julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Jadi Umar itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setelah kepemimpinan Umar ini, Islam sangat meluas, itu sangat cepat, sangat pesat karena suku Quraisy itu sangat takut kepada Umar bin Khattab. Nah, proses terpilihnya Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Pandangannya yang jauh membuat Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Dan Abu Bakar sangat tepat banget memilih Umar karena saat yang tadi udah Ibu bilang, saat kepemimpinan Umar, Islam itu berkembang sangat pesat. Suku-suku Quraisy pada masuk ke Islam karena ini Umar tuh luar biasa sekali. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Kabilahnya Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman juga kaya raya. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Abu Bakar salah satu sahabat Nabi dan sebagai teman dagang, lewat Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Nah, jadi Utsman ini salah satu saudagar kaya tapi dermawan juga. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman dan kemuliaan budi pekertinya. Karena itulah setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, salah satu putri Rasulullah. Pernikahannya dengan dua putri Nabi inilah yang menjadikan Utsman dijuluki Dzun-Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Sayangnya pernikahan dengan Ummu Kulsum juga tidak terlalu lama karena Ummu Kulsum meninggal terlebih dahulu. Proses terpilihnya Utsman bin Affan. Sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan alot sehingga selama 3 hari lamanya. Saking lamanya jadi 3 hari. Pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan. Maka calon khalifah yang tersisa hanyalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ketika dibaiat, usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun. Nah, ia terpilih mengalahkan Ali bin Thalib sebagai pemimpin karena pertimbangan usia. Nah, jadi ada 2 calon khalifah setelah Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan yang terpilih? Karena usia Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu agak jauh. Utsman bin Affan usia 70 tahun, sedangkan Ali bin Abi Thalib masih muda. Nah, jadi yang dipilih Utsman bin Affan karena usia, faktor usia. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah. Sekitar tahun 600 Masehi, ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singa. Namun
yang artinya singa. Namun sang ayah lebih suka menamainya Ali, artinya tinggi dan luhur. Abu Thalib adalah kakak Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad. Jadi Ali dan Muhammad adalah saudara sepupu. Ada ikatan darah juga antara Ali dan Nabi Muhammad. Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Namun Ali belum mengambil tindakan apapun. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali pun ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi bertempatan di Masjid Nabawi. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silahkan bertanya. Jadi apa hikmahnya yang bisa kita ambil dari pembelajaran khalifah ini? Jadi kita tuh harus memilih pemimpin tuh yang sesuai. Kalau bisa yang sikapnya hampir sama dengan Rasulullah, walaupun tidak sama sepenuhnya, tapi setidaknya ada beberapa sifat yang dimiliki oleh sang calon pemimpin ini yang sama dengan Rasulullah, kayak bijaksana, adil, berwibawa, jujur. Itu yang harus dipilih tuh pemimpin yang seperti itu. Terus kenapa sih pemimpin tuh harus kayak gitu? Soalnya kalau misalnya kita memilih pemimpin yang salah, kita tuh bakal ikut-ikutan salah juga. Jadi kalau misalnya pemimpin benar, kita bakal ikut benar. Tapi kalau misalnya pemimpinnya salah, pokoknya salah deh dari segala aspeknya tuh salah, tidak memenuhi aspek, tapi mereka terpilih karena mempunyai money, itu tuh nggak benar banget sebenarnya. Kayak surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amril minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu pemegang kekuasaan sebagai pemimpin. Ulil amri itu di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat, kita sedang mengadakan musyawarah, forum diskusi. Ada pemimpin yang memimpin dan kita sebagai anggotanya, kita berbeda pendapat dengan pemimpin. Nah, kita harus balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah sebagai jalan keluarnya atau mencari solusinya. Nah, kurang lebih mohon maaf jika ibu ada salah kata atau gestur ibu yang salah. Mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat ilmunya, bisa diterapkan oleh kalian atau kalian bisa menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Seperti ketua kelas dikasih tahu aja kalau misalnya ketua kelasnya salah, dikasih tahu, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.